Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin. Allahumma amin. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengkaji sebuah kitab yang bernama Mukhtarul Ahadits, halaman 171. Kita membaca hadis yang ke 1227. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Minimal ada 4 kaji kita pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama kata Nabi, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati ada'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Pertama kaji kita tentang surah Kahfi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, siapa yang membaca surah Kahfi di malam Jumat, maka orang yang membacanya tadi adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini, dia akan mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya, keluar cahaya daripada cahaya yang sangat cemerlang luar biasa cantiknya, ma bainal jum'ataini, sampai kepada 2 Jumat, artinya sampai kepada Jumat yang selanjutnya. Andaikan kita membaca malam Jumat ini, membaca surah Al-Kahfi, maka Allah akan berikan cahaya sampai ke Jumat besok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya membaca surah Kahfi pada malam Jumat. Kemudian apa yang kedua? Di dalam hadis nomor 1228, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang fadilah daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini Bapak Ibu, surah yang kedua setelah Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Kemudian kita disuruh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar banyak-banyak membaca surah Al-Baqarah. Ada apa dengan surah Al-Baqarah? Dengarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surah Al-Baqarah, tuwajja bitajin fil jannah. Hadis Al-Baihaqi. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, tuwajju, maka dia akan diberikan mahkota bitajin fil jannah, dengan mahkota yang besar, dengan mahkota yang mahal, dengan mahkota yang anggun fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah beri mahkota? Karena di atas dunia yang memakai mahkota adalah raja, dan raja artinya memiliki kedudukan. Begitulah orang yang membaca surah Al-Baqarah nanti Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, laksana raja di atas dunia. Apa Bapak Ibu? Membaca surah Al-Baqarah, maka diberikan kepadanya nanti sebagai tajun mahkota di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang fadilah surah Yasin. Hadisnya banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin fi lailatin, pada malam hari, asbaha maghfuran lah, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuh yang akan datang. Kemudian dia menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Yasin ini adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Setiap sesuatu ada hatinya. Hati Al-Quran adalah surah Yasin. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal waqi'ah, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah fi kulli lailatin, dia baca setiap malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apa yang Allah berikan kepadanya, lam tusibhu faqatun abada, maka Allah tidak pernah memberikan kesusahan selama-lamanya, maka Allah tak pernah memberikan kemiskinan selama-lamanya. Akan ada solusi di setiap ekonominya yang sempit, akan ada solusi di setiap permasalahan yang membuat hatinya sempit dengan membaca surah Al-Waqiah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 yang kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini di dalam kitab Mukhtarul Ahadits halaman 171. Yang pertama kata Nabi, siapa yang membaca surah Kahfi di malam Jumat, maka Allah beri nur cahaya yang sangat cemerlang luar biasa sampai ke Jumat berikutnya. Yang kedua, siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka Allah pakaikan dia nanti dengan mahkota di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, siapa yang membaca surah Al-Waqiah, maka selama hidup di atas dunia Allah hindarkan dia daripada malapetaka miskin, malapetaka kerusuhan hati, kegundah gulanaan jiwa. Dan itulah sekarang yang banyak penyakit manusia. Semoga kita membaca surah-surah yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selamat dalam hidup bersama Al-Quran. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.